Minasan! Chapter lengkap 85 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Rahasia, di mana Buddha dan Beelzebub sama-sama penasaran pada Odin tentang apa hubungannya Siegfried dan Primordial God dengan terjadinya Ragnarok ini Minasan. Akankah rahasia itu akan terungkap dengan pertarungan 3 arah ini? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Brunhilde yang sedang berjalan tetapi berpapasan dengan Odin. Odin mengatakan bahwa sepertinya nasib umat manusia dan hidup Brunhilde sudah berakhir. Tetapi Brunhilde dengan tatapan serius justru mendekatkan dirinya pada Odin tanpa rasa takut. Odin mengingatkan agar Brunhilde menahan dirinya, tapi kemudian Brunhilde hanya menarik nafasnya saja. Brunhilde tahu bahwa itu adalah Loki yang sedang menyamar untuk menakutinya. Loki pun berubah ke wujud aslinya dan langsung tersenyum pada Brunhilde. Menurutnya cukup membosankan karena mudah ditebak. Namun Brunhilde hanya menatapnya datar kemudian melanjutkan perjalanannya sembari mengatakan bahwa ia sedang terburu-buru. Loki lalu berteriak, "Tunggu!" agar Brunhilde memperhatikannya, membuat Brunhilde pun berhenti berjalan sambil menatap Loki yang menyampaikan tujuannya bahwa ia datang untuk menyelamatkan Brunhilde. Brunhilde yang dingin hanya berkata, "Aku? Duta Shampoo lain? Kok jadi ngiklan?" Loki melanjutkan ucapannya bahwa tinggal 2 kemenangan lagi di pertarungan Ragnarok ini dan itu pasti pihak dewa yang menang. Apalagi masih ada Loki dan Odin yang belum bertarung sebagai perwakilan di pihak dewa. Menurut Loki, sudah tidak ada peluang bagi umat manusia dan Brunhilde untuk menang. Dan setelah pertempuran ini selesai, Brunhilde akan dibunuh oleh Odin. Itu karena sikap Brunhilde yang tak bisa dimaafkan saat konferensi kelangsungan hidup umat manusia. Meskipun Ragnarok sendiri adalah persetujuan bersama secara resmi. Gila ya, reaksi Brunhilde hanya begini saja Minasan. Sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada pembicaraan Loki. Loki melanjutkan bahwa ia bisa menyampaikan dengan baik pada Odin untuk bisa menyelamatkan Brunhilde. Apalagi dewa lain tidak akan peduli dengan kehidupan dewa lainnya. Begitupun Zeus yang justru sedang bersenang-senang. Menurut Loki, itu hal yang normal bagi Zeus yang mungkin tidak akan ikut campur dengan urusan dewa lain. Tapi itu berbeda dengan Odin yang selalu memperhatikan Loki. Biasanya Loki pun akan membiarkannya begitu saja. Tapi Loki tidak ingin melihat ada nyawa yang terbuang sia-sia. Jadi, Loki pun meminta permintaan khusus pada Brunhilde, yaitu... Dewa juga punya otak mesum ya? Dan langsung dibaca dong sama Brunhilde. Ia berkata, "Apa Tuan Loki menginginkan sesuatu dariku?" Sontak Loki salah tingkah. Ia coba meyakinkan Brunhilde bahwa ia melakukannya dengan tulus. Brunhilde kembali pamit dan berjalan pergi. Menurutnya, tak peduli apapun hasilnya, tidak ada gunanya kalau yang bertahan hanya Brunhilde seorang. Loki pun berusaha menggapai Valkyrie tercantik Brunhilde, tapi tak bisa. Mood Loki yang gampang berubah lalu mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu menyelamatkan Siegfried. Sekali lagi, Brunhilde dibuat terhenti. Loki tiba-tiba ceria lagi dengan mengatakan bahwa omongannya itu benar. Tidak mungkin Siegfried tidak terlibat di pertempuran Ragnarok. Itulah sebabnya Brunhilde bersedia bertarung, tidak peduli siapapun lawannya. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa Brunhilde sendiri. Brunhilde menatap Loki dengan sangat dingin sembari mengatakan, "Itu sama sekali bukan urusanmu." Brunhilde yakin bahwa pihak manusia pasti akan menang dan ia pasti akan menyelamatkan umat manusia. Brunhilde kembali berjalan dengan berkata, "Sebaiknya khawatirkan saja dirimu sendiri, Loki." Loki pun hanya terdiam melihat Brunhilde berjalan menjauh. Beberapa saat kemudian,
kita diperlihatkan ruangan khusus yang memperlihatkan Loki sedang menyisir rambut panjang boneka perempuan Brunhilde dengan ukuran real size. Loki mulai curhat pada boneka itu bahwa ia terkejut dengan sifat dingin Brunhilde padanya. Apalagi cara menatap yang sinis dengan mengatakan bahwa itu bukanlah urusan Loki. Bisa diperhatikan boneka ini memiliki beberapa bagian tubuh yang bisa diganti-ganti, serta berbagai alat suku cadangnya. Loki mulai mencurahkan isi hatinya sambil memeluk boneka itu dan berkata, "Selamanya aku selalu mencintaimu, Brunhilde." Beralih ke lokasi yang lain di luar arena Valhalla, terlihat Odin yang asli sedang berjalan dan bertemu dengan seseorang. Rupanya orang itu adalah Buddha yang sedang menggunakan pakaian detektif. Lucu sekali ya gaya Buddha. Buddha menanyakan apakah Odin merasa sejauh ini semuanya berjalan sesuai rencananya. Bisa kita perhatikan mulut Hugin dan Munin sama sekali tertutup, dan hanya Odin saja yang berbicara menegur Buddha. Hugin berteriak, "Beraninya kau menunjukkan wajah pengkhianatanmu di sini. Ada apa dengan tatapanmu yang konyol? Apa kau ingin kami mematuk matamu, ha?" Buddha pun mendekatkan kaca pembesar pada wajah Odin sambil meledek. Odin lalu berjalan begitu saja dan menghempaskan tangan Buddha yang memegang kaca pembesar. Odin tak punya waktu untuk bermain-main dengan Buddha. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Buddha langsung menanyakan, siapa itu Siegfried? Saat ini, Buddha telah meminta Saka Takintoki untuk mencari tahu berbagai hal yang terjadi. Sepertinya, Siegfried telah dipenjara di dalam Tartarus selama beberapa waktu. Buddha pun memancing agar Odin memberitahukannya informasi dengan mengatakan bahwa itu terjadi karena suruhan dari Odin. Hugin dan Munin pun berteriak bahwa Siegfried adalah dewa pendosa. Wajar saja kalau dewa yang berdosa harus dipenjara. Buddha merasa penasaran karena Siegfried mencuri pedang ajaib milik Odin bernama Gram, lalu memakainya untuk membunuh naga api Fafnir yang disukai oleh Odin. Rupanya Siegfried memiliki beberapa tuduhan, tapi semua itu sangat jauh dari kejahatan tingkat Tartarus seperti pemberontakan melawan surga atau membunuh dewa utama. Menurut Buddha, kejahatan yang pantas untuk dipenjarakan di dalam Tartarus yang terdalam adalah membuat Odin marah. Odin jelas akan menghancurkannya. Odin pun bertanya, sebenarnya apa yang ingin Buddha katakan? Buddha pun mengatakan bahwa Siegfried adalah kekasih Brunhilde. Brunhilde menyebabkan Ragnarok dengan alasan untuk menyelamatkan umat manusia sekaligus menyelamatkan Siegfried, kekasihnya yang tercinta. Namun karena Odin tidak bisa memaafkan hal itu, maka Odin akan menarik Siegfried keluar dari Tartarus. Bagian menariknya, bagaimana bisa Ragnarok dan penyelamatan Siegfried saling terhubung? Kenapa Odin dengan sengaja memenjarakan Siegfried di Tartarus? Jangan-jangan Siegfried adalah orang yang berharga bagi Odin sendiri. Buddha pun meminta agar Odin menjelaskan itu semua dalam satu kalimat. Dan tiba-tiba saja Odin memperlihatkan ekspresi kemarahan yang mengerikan sembari memperjelas apakah Buddha sudah mengatakan semua yang ingin ia katakan pada Odin. Buddha sangat terkejut, begitupun Hugin dan Munin. Aura intimidasi keluar dari tubuh Odin. Tanpa menjawab semua pertanyaan Buddha, Odin justru mengeluarkan senjata ilahinya bernama Gungnir. Odin yang sangat marah lalu mengatakan bahwa Buddha bebas melakukan apapun dengan semua kecurigaannya. Tetapi sebelum Odin melanjutkan ucapannya, ia langsung meletakkan senjata ilahinya dengan sangat keras ke lantai, hingga membuat area sekitar mereka hancur dan membuat Buddha harus mengambil langkah mundur untuk menjaga jarak. Namun, Buddha hanya menertawakan itu semua karena Odin memperlihatkan apa yang terjadi ketika Odin sedang marah. Bisa dilihat, Hugin dan Munin saling berpelukan dan gemetar karena ketakutan. Odin mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya akan Odin hancurkan. Tetapi, lagi-lagi Buddha justru memancing Odin karena ia penasaran. Ada berapa banyak bagian tubuhnya yang terpotong karena berada di wilayah Odin. Buddha bahkan memasang kuda-kudanya. Dan siapa pula yang menyangka bahwa ada orang ketiga yang muncul.
Orang itu langsung menyerang Odin maupun Buddha. Orang itu berkata bahwa teori yang sangat menarik dari obrolan Buddha dan Odin. Ternyata dia adalah Beelzebub. Ia meminta agar Odin mengatakan semuanya padanya karena Beelzebub juga ingin tahu lebih banyak tentang itu semua. Hugin dan Munin sangat terkejut dengan kemunculan Beelzebub yang rupanya menguping obrolan Buddha dan Odin. Namun, sekarang Beelzebub berhasil dihentikan oleh Odin. Pertarungan 3 arah pun terjadi. Beelzebub meminta Odin menjelaskan mengenai keinginan yang telah lama ditunggu-tunggu yang berhubungan dengan apa yang Buddha dan Odin bicarakan barusan. Melihat kemunculan Beelzebub membuat Buddha hanya tertawa. Tetapi Odin semakin marah dengan menyebut Beelzebub keparat sialan. Beelzebub kembali berkata, "Misalnya saja kalau kau membangkitkan kembali asal-usul alam semesta, primordial God atau semacamnya." Sontak, reaksi semua orang yang berada di sana sangat terkejut mendengar ucapan Beelzebub mengenai primordial God. Namun berbeda dari yang lain, Odin tampak tersenyum menyeramkan. Nah, minasan, dalam mitologi Yunani, dewa primordial adalah dewa dan dewi generasi pertama. Dewa-dewi ini mewakili kekuatan fundamental dan fondasi fisik dunia. Umumnya tidak disembah secara aktif karena sebagian besarnya tidak diberi karakteristik manusia. Mereka malah merupakan personifikasi tempat atau konsep abstrak. Pada teogoni karya Hesiod yang juga dapat dianggap sebagai mitos penciptaan standar dalam mitologi Yunani, menceritakan kisah asal-usul para dewa. Hesiod mengatakan dunia dimulai dengan generasi spontan 4 makhluk. Pertama, muncul chaos atau kekacauan. Lalu datanglah Gaia atau bumi, fondasi yang selalu kokoh dari segalanya. Tartarus atau dunia bawah yang redup di kedalaman bumi. Dan Eros atau cinta yang paling cantik di antara para dewa yang tidak pernah mati. Ya, meskipun dalam mitos lain, Eros adalah nama putra dari Aphrodite dan Ares. Dari chaos muncullah Erebus atau kegelapan dan Nyx atau malam. Kemudian Nyx dari persatuan cinta dengan Erebus menghasilkan Aether atau cahaya dan Hemera atau hari. Lalu dari Gaia datanglah Uranus atau langit, Aurea atau pegunungan, dan Pontus atau laut. Wah, pembicaraan dan pertempuran di luar arena Valhalla ini sangat menarik ya minasan. Saya lebih penasaran melihat kelanjutan kejadian itu daripada pertarungan Okita Soji melawan Susanoo. Panel pun berpindah dengan memperlihatkan arena Valhalla yang sangat besar karena tema arena pertarungannya telah diubah. Brunhilde dan Gol yang muncul pun memperhatikan dari kejauhan ornamen dan bangunan kota Kyoto pada akhir zaman Edo. Apakah dengan kemenangan Jack the Ripper setelah mengganti tema arena London akan berlaku sama dengan Okita Soji minasan? Dan chapter pun berakhir dengan dimulainya pertarungan Ragnarok ronde ke-10 antara dewa dan manusia, Okita Soji versus Susanoo no Mikoto. Nah, minasan ada di pihak mana nih? Kita ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.